walaupun katanya ada juga yang sudah mencium bahwa Amerika sedang melakukan sesuatu dalam kaitan membuat senjata yang dikenal nanti dengan kata bom atom, dengan istilah bom atom itu. Itu dari idenya Einstein. Ya, itu makanya diambil dari situ karena alasannya kalau dengan PPKI berarti seakan-akan kita punya kemerdekaan itu dibuat oleh Jepang. Nanti kalau sekutu datang kita menghadapi persoalan. Nah, ini yang alasan yang dikemukakan mereka. Yang saya katakan tadi, kesalahan strategi Jepang. Menyerang, lalu dalam perkembangannya kemudian, ternyata industri bom atomnya Amerika berhasil. Dan itulah yang digunakan untuk kemudian menghancurkan dua kota besar, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kali ini kita akan membicarakan suatu peristiwa yang saling berhubungan sebenarnya. Dan memang sejarah itu terjadi bisa saling berkaitan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Nah, itu terjadi dalam kaitan dengan bagaimana proses kemerdekaan kita terjadi. Ini dikaitkan dengan Perang Dunia Kedua. Nah, ketika Hitler menang di Jerman, kemudian dengan kesombongannya merasa bahwa dia adalah bangsa yang suci sebagai bangsa Arya, lalu dia melakukan berbagai tindakan anti kemanusiaan, tetapi juga ada faktor yang berkaitan dengan kekalahan Jerman. Kekalahan Jerman. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa ketika mengikuti pemilihan umum dia terpilih. Nah, kemudian dia mencetuskan Perang Dunia Kedua. Dalam strateginya benarnya berkaitan dengan Perang Dunia Kedua ini, baik Jerman maupun Jepang menurut saya ada kekeliruan strategi yang dilakukan. Ketika Jerman menganggap Inggris sebagai lawannya dan ternyata justru Inggris yang menjadi lawan utama yang tidak bisa ditaklukkan. Di situ kehebatan salah seorang pemimpin utama Inggris ketika itu, yaitu Churchill ketika jadi Perdana Menteri. Itu satu. Yang kedua, kesalahan strategi Jepang. Jepang sebagai sekutu Hitler di Asia, Jerman di Asia, melakukan kesalahan strategi dengan menyerang Amerika, dimulai dari Pearl Harbor. Tadinya Amerika yang kelihatan mau lebih sifat netral, tapi ketika Jepang menyerang Hawaii, Pearl Harbor, ya Amerika tentu saja tidak berdiam diri dan menjadi lawan utama akhirnya. Jadi itu yang menyebabkan faktor-faktor yang bisa kita lihat dan menarik. Nah, setelah kekalahan Jerman, kemudian kekalahan Jepang, maka yang terjadi juga adalah lahirnya negara-negara baru. Amerika sebenarnya kelihatannya lebih bersifat wait and see. Dalam arti kata yang mungkin mau bersikap lebih netral. Tetapi ada kekeliruan strategi yang dilakukan oleh Jepang. Apa itu? Yaitu ketika dia menyerang Hawaii, Pearl Harbor. Nah, tentu saja Amerika sebagai negara yang sebenarnya adalah negara besar, punya industri dan industri macam-macam, dan bahkan kekuatan angkatan perangnya sebenarnya walaupun dia tidak pernah dinyatakan sebagai negara dengan kekuatan seperti itu, yang selalu ditampilkan kan selalu Jerman, Inggris, kadang Prancis. Amerika kelihatannya bukan terabaikan tetapi dianggap, dan dia sendiri memperlihatkan sikapnya yang lebih netral dalam perang yang terjadi di Eropa dan yang terjadi di Asia. Nah, seperti tadi saya katakan, ada kesalahan strategi yang dilakukan oleh Jepang, yaitu dengan menyerang Pearl Harbor.
Apa artinya itu? Artinya ialah bahwa dengan sendirinya Jepang menyebabkan Amerika menampakkan diri sebagai sebuah kekuatan di dunia. Dalam arti kesalahan Jepang menganggap bahwa seakan-akan ketika Amerika diserang di Hawaii, maka Amerika tidak akan melakukan apa-apa. Nah, itulah kesalahan perkiraan dari Jepang dalam arti bahwa kalau Amerika diserang di Hawaii, ya dia tidak akan melakukan sebagaimana yang dilakukan kemudian ketika dia terjun dalam Perang Dunia Kedua dan bersama-sama Inggris dan Perancis dan sebagainya untuk alasannya Jepang menyerang Pearl Harbor itu apa? alasannya adalah memang melihat bahwa salah satu kekuatan utama Amerika itu di Hawaii. Gitu. Maka Jepang menyerang itu untuk melemahkan kekuatan Amerika, belum sekutu waktu itu. Baru kemudian, karena Amerika kan belum langsung, baru dia marah setelah diserang di Pearl Harbor. Jepang. Nah, iya, itu yang saya maksud dengan kesalahan strategi. Menganggap bahwa ya, kalau sudah kalau sudah menyerang Hawaii dan ditaklukkan, maka Amerika akan hancur juga. Nah, itu kesalahan strategi. Malah apa dampaknya? Dampaknya ialah Amerika gabung dengan Inggris, Perancis berhadapan dengan Jerman dan negara-negara lain, terutama di Asia dengan Jepang. Baru itu terbentuk sekutu. Iya, nah lalu kemudian Amerika dan Inggris bersama-sama menjadi sebuah kekuatan utama berhadapan dengan berhadapan dengan Jerman di Eropa dan Jepang di Asia. Nah, ada kesalahan lain. Di tengah-tengah situasi itu, baik Jepang maupun Jerman, walaupun Jerman katanya juga udah mencium itu, Amerika ini di salah satu tempat sedang mempersiapkan suatu senjata yang akan digunakan untuk menjadi kekuatan utama, yaitu apa yang kita kenal pada waktu dulu, yaitu bom atom. Ya, tampaknya Jerman dan Jepang tidak mempergunakan intelijensinya secara baik untuk, walaupun katanya ada juga yang sudah mencium bahwa Amerika sedang melakukan sesuatu dalam kaitan membuat senjata yang dikenal nanti dengan kata bom atom, dengan istilah bom atom itu. Itu dari idenya Einstein. Ya, itu makanya diambil dari situ, lalu kemudian dikembangkan, dan itulah yang pada akhirnya yang saya katakan tadi, kesalahan strategi Jepang. Menyerang, lalu dalam perkembangannya kemudian ternyata industri bom atomnya Amerika berhasil. Dan itulah yang digunakan untuk kemudian menghancurkan dua kota besar, yaitu Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Artinya apa? Artinya ialah bahwa dengan bom atom itu, maka lahirlah sebuah senjata baru yang pada akhirnya menjadi senjata yang sampai sekarang sudah menjadi nuklir dan segala macam. Tetapi untuk Perang Dunia Kedua, bom atom itulah yang mengakhiri Perang Dunia Kedua
Tetapi Perang Dunia Kedua tidak sekedar berakhir. Karena apa? Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, maka proses negara-negara baru lahir, termasuk kita, ya, termasuk Indonesia. Ada macam-macam cerita tentu. Kita diduduki oleh Jepang. Kenapa Indonesia dilihat sebagai sesuatu kekuatan yang harus diduduki, wilayah yang harus diduduki? Karena sumber minyak. Oleh karena itu, ketika Jepang datang, yang pertama didatangi adalah Kalimantan Timur, karena di sanalah tempat minyak yang utama. Artinya Pearl Harbor diduduki Jepang. Lalu kemudian dalam prosesnya sebenarnya dia sudah menduduki Cina juga. Belakangan baru ke Indonesia karena apa? Yang diperlukan adalah minyak itu tadi. Ya, jadi dia datang ke Indonesia pada 42 kan? 42 sampai 45, jadi sekitar 3 tahun kita dijajah oleh Jepang. Nah, proses ketika kita dijajah oleh Jepang sebenarnya sangat, walaupun dikatakan Jepang itu kejam, tapi berbeda dengan cara pendekatan dengan ketika kita dijajah Belanda. Belanda dia tidak pernah memberikan kesan seakan-akan dia mau memerdekakan kita. Dia ada juga janji November, tapi itu sekedar janji yang bohong gitu. Nah, tetapi beda dengan Jepang. Begitu dia datang, memang dia sudah membuat isu bahwa Jepang pada saatnya akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, dan ya tentu saja tidak dengan segera, baru tetapi orang-orang pemimpin-pemimpin kita termasuk Soekarno dan Hatta, walaupun Hatta itu antifasis, tapi kan bukan persoalan itu yang dilihat oleh Jepang. Dilihat Soekarno itu dan Hatta itu adalah dua pemimpin yang punya pengaruh cukup besar di Indonesia. Maka, tetapi Soekarno dan Hatta melihat bahwa untuk menuju kepada kemerdekaan Indonesia, mau tidak mau dia harus bekerja sama dengan Jepang. Itu persoalannya. Kalau dia tidak, misalnya salah satu contoh yang mungkin bisa terjadi, kalau Soekarno dan Hatta tidak mau kerjasama dengan Jepang, kemungkinan besar dia dibunuh. Iya, kemungkinan besar dia dibunuh. Nah, jadi ada faktor yang menolak kerjasama sama sekali dengan Jepang itu Syahrir CS. Kalau itu kenapa? Ya karena antifasisnya itu. Syahrir itu punya sikap sendiri. Tetapi tidak berarti bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan dua orang pemimpin yang lain. Ada juga tentu dalam keadaan sembunyi atau dalam bentuk apa. Tapi Syahrir punya sikapnya sendiri. Gitu. Nah inilah yang kemudian menyebabkan kita selama 3 tahun itu ya mau tidak mau Soekarno. Tapi di tengah situasi mendekati kekalahannya, Jepang membuat langkah itu lebih nyata dengan membentuk BPUPKI, dengan kemudian bahkan yang terakhir PPKI, BPUPK dibubarkan, lalu dibentuk PPKI. Nah, sebenarnya ketika Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil
Dalat Vietnam, maka di situ sudah diberitahu menurut Hatta, ya Hatta bertanya, gimana tentang kemerdekaan? Tergantung Anda, kapan aja. Jadi Hatta sudah mengatakan bahwa kita ini sebenarnya udah merdeka, gitu. Karena Jepang sudah berkata seperti itu. Hanya formalnya. Nah, memformalkan kemerdekaan inilah nanti yang menyebabkan terjadinya perbedaan di antara pemimpin kita. Setelah Jepang dijatuhi bom atom, Hiroshima, tanggal 14, tanggal 15 beritanya sampai ke Indonesia. Syahrir mendengar. Lalu disampaikan kepada Hatta, supaya Hatta menyampaikan kepada Soekarno, supaya Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lewat radio saja, jangan lewat PPKI. Karena alasannya, ini juga disampaikan antara lain oleh pamannya Presiden sekarang, Subianto, datang ke Hatta, beritahu sebagai pemuda, beritahu bahwa kemerdekaan segera. Lewat corong radio aja, nggak perlu. Karena alasannya, kalau dengan PPKI, berarti seakan-akan kita punya kemerdekaan itu dibuat oleh Jepang. Nanti kalau sekutu datang, kita menghadapi persoalan. Nah, ini yang alasan yang dikemukakan mereka. Ya, akhirnya terjadilah perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, disitulah yang melatari penculikan Soekarno-Hatta ke Rangas Dengklok. Tetapi alasan yang dikemukakan oleh pemuda itu bukan menculik. Walaupun Hatta sendiri, kami memang diculik kok. Ya, akhirnya alasan pemuda mengatakan begini, kami akan melakukan demonstrasi besar-besaran di Jakarta, sekitar 15.000 orang. Jadi seakan-akan Soekarno-Hatta itu dibawa ke pinggir supaya nanti kalau demonstrasi terjadi diamankan dan jangan sampai menjadi sasaran tembak dari Jepang. Karena Jepang kan walaupun tidak punya kekuasaan, tapi dia diinstruksikan oleh sekutu agar supaya menjaga ketertiban di Indonesia. Sampai datangnya nanti Inggris dan Australia untuk mengambil kekuasaan. Itu alasannya. Nah, jadi diculiklah. Nah, di tengah-tengah itu datang Subarjo. Subarjo mencari Soekarno-Hatta, nggak ada. Akhirnya dia dengar, dia ke Rengas Dengklok mengambil. Maka dibawalah Soekarno kembali. Nah, ada yang lucu dalam bukunya Pak Hatta itu. Jadi dalam perjalanan, ketika masih agak jauh, ada asap kelihatan. Nah, dianggap, itu sudah pemuda mulai lewat. Ternyata cuma asap itu bakar sampah. Lucunya di situ. Jadi di tengah-tengah situasi yang kritis, ada aja sesuatu yang terkadang melahirkan kelucuan tertentu. Nah, lalu kemudian ya udah jalan. Nah, tetapi Soekarno dan Hatta tidak dibawa ke rumahnya, bahkan dibawa ke rumahnya Maeda. Lalu datanglah mereka. Di situ ada sekitar 50 orang. Termasuk ada pemuda, ada Soekarni. Lalu kemudian Maeda naik ke atas, ke tempat tidurnya. Berarti sebenarnya di rumahnya Maeda tuh berkumpul 50-an orang? Iya, sekitar 50-an orang. Menurut Hatta, sekitar 50-an. Termasuk ada Soekarni. Dan Soekarni itu nanti yang mengatakan, kan Hatta berpendapat begini. Setelah dia diminta
membuat proklamasi singkat. Kan sebenarnya rencana awalnya kalau nanti proklamasi kemerdekaan akan diadakan secara resmi, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah Piagam Jakarta. Gitu. Tapi kan ketika mereka diculik, semua lupa kan. Tapi kan kalau di pelajaran sejarah di sekolah itu kan yang ke rumah Maeda tuh hanya ya itu yang Sayuti Melik, Fatmawati, Soekarno, Hatta. Ternyata ada 50 orang. Ada 50 orang di situ. Ada pemuda, ada segala. Soekarni termasuk ada di situ. Jadi bekas dari Rengas Dengklok, golongan tua dan muda ke rumah Maeda. Ke Maeda ada yang di situ. Bukan cuma yang nulis, bukan. Yang menjahit bendera. Ada. Makanya Hatta begini. Ketika sudah dia buat, artinya kalimatnya dia bikin, sebenarnya kalau menurut Hatta kalimat itu juga diambil dari Piagam Jakarta. Kalimat singkat itu. Maka setelah diketik oleh Sayuti Melik, maka kemudian Hatta berpikir begini, dia ingin seperti Amerika. Amerika itu kan proklamasi kemerdekaannya semua ditandatangani oleh, semua ikut bertanda tangan yang merumuskan. Jadi yang merumuskan itu bertanda tangan. Hatta juga menghendaki itu. Karena proklamasi ini memiliki arti historis yang penting dan itu artinya punya makna buat anak cucu nanti. Tapi kenapa nggak jadi? Nah, Soekarni katakan begini, nggak perlu, cukup 2 orang aja. Soekarno Hatta aja atas nama bangsa Indonesia. Maka akhirnya kedua orang itulah yang menandatangani proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Nah, habis itu kan oke lah, proklamasi kita juga udah sering bahas. Tapi intinya adalah dari yang pembicaraan kita, berarti ada efek domino atau sebab akibat dari tadi itu kekeliruan Jepang menyerang Hawaii, terus kemudian Amerika menjadi sekutu dan membuat bom atom sampai Hiroshima Nagasaki, dan di antara Pearl Harbor dan Hiroshima Nagasaki kan 3 tahun ya. Itu berkelahi tuh antara Amerika dan Jepang. Ya terjadi perang aja. Ada yang perang Midway katanya kan, yang di tengah laut. Di tengah segala macam. Tapi artinya di situ sudah Amerika sudah memperlihatkan kekuatannya sebagai kekuatan militer. Tidak seperti yang dibayangkan oleh para strateg militernya Jepang. Nah, itu. Kemudian akhirnya Hiroshima Nagasaki dan kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945 ketika Kaisar Hirohito dan Jenderal MacArthur. Terus kemudian ada vacuum of power itu selama 3 hari sampai pada proklamasi. Jadi ada sebab akibat itu ya, ada efek domino dari Pearl Harbor sampai ke proklamasi. Iya, sebenarnya itu adalah tidak bisa dilepaskan begitu saja. Begitu Pearl Harbor, kan Amerika melawan. Akhirnya Jepang kan secara berangsur kekuatannya dan akhirnya kalah kan. Dan dengan kekalahan itu maka kemudian membuka ruang bagi kita, walaupun Soekarno Hatta bekerja sama, tetapi kan itu Soekarno dan Hatta menggunakan itu juga kerjasamanya dengan Jepang itu sebagai strategi menuju kepada kemerdekaan kan. Menggunakan momentum itu. Makanya prosesnya terjadi. Nah, tetapi Jepang mempunyai strategi dalam kaitan dengan tetap berusaha menarik perhatian dari bangsa Indonesia, antara lain dengan membentuk 2 lembaga itu tadi, BPUPK dan kemudian PPKI dan sebagainya. Jadi ada kaitan-kaitan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain yang pada akhirnya membuat berjalannya, atau kalau kita menulis sejarah,
kita tidak bisa melepaskan berbagai peristiwa yang saling nyambung. Jadi orang tidak bisa mengatakan Indonesia merdeka begitu saja tanpa mengatakan ada loh, mungkin ada pengaruh dari Pearl Harbor juga. Jadi bisa seperti itu. Dan memang dalam kenyataannya kan seperti itu juga. Jepang kalah ya udah, ruangnya terbuka. Ini yang sering dilupakan. Ya susahnya mengajar sejarah di situ. Kalau orang tidak bisa melihat proses penyambungan dan lubang-lubang yang ada di dalamnya yang mengisi peristiwa itu, ya nggak ketemu. Jadi kalau misalnya kemerdekaan Indonesia dilepaskan dari serangan Jepang terhadap Pearl Harbor, ada yang hilang di situ. Apa? Yaitu bahwa proses dengan penyerangan Jepang ke Pearl Harbor, Amerika bangkit, dan dampaknya adalah proses kekalahan Jepang. Dengan kekalahan Jepang, maka kemudian ruang terbuka bagi Indonesia untuk menjadi merdeka. Kan proses. Nah, buktinya apa? Bisa dibuktikan dengan jatuhnya bom atom itu kan. Hiroshima Nagasaki. Nah, dampaknya apa? Ketika itu tersiar lewat radio, lewat segala macam alat komunikasi, walaupun ketika itu alat komunikasinya tidak sehebat sekarang, tapi kan segera ketahuan tanggal 14 tanda tangan, tanggal 15 sudah sampai, didengar Syahrir. Nah, ini dengan didengarnya 15 Agustus, maka para pemimpin kita berbeda pendapat. Syahrir mengatakan nggak usah dengan PPKI itu. Soekarno sendiri aja lewat radio. Nah, Soekarno Hatta tidak mau. Karena apa? Ada lembaga formil. Walaupun itu bentukan Jepang, tapi itu lembaga yang eksis. Maka Soekarno menolak usul Syahrir dan Subianto sebagai pemuda, gitu loh. Jadi ya itulah sejarah saling mengaitkan. Ya, jadi itu yang sering tidak diketahui oleh pengajar sejarah juga kan. Jadi bagaimana mengemukakan ini di depan kelas dan sebagainya sehingga orang tidak hanya mengatakan oh bom atom selesai, Indonesia merdeka. Kan seakan-akan cuma begitu. Ya padahal nggak seperti itu, ada prosesnya, ada ruang-ruangnya, ada kegiatan tertentu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh Jepang maupun Indonesia dan pemimpin Indonesia dan sebagainya. Bahkan bisa dikaitkan sebelum Pearl Harbor ya, dengan adanya Perang Dunia yang Hitler, terus Jepang juga menjadi. Iya, artinya itu dikaitkan lagi bagaimana para pemimpin kita menanggapi situasi Perang Dunia Kedua itu. Nah, ini ada kaitannya dengan pergerakan nasional, nanti bagaimana Soekarno dan Hatta bertemu, lalu kemudian ada segala macam orang yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau boleh tahu, kenapa Jepang sebegitunya untuk menjadi fasis dan menguasai terutama Asia? Iya, karena itu yang harus dipahami, karena Jepang itu adalah negara pertama Asia yang menjadi negara industri. Negara pertama di Asia yang mampu menjadi negara industri. Dan dengan industri itu menjadi negara industri, dia memerlukan berbagai hal dari negara yang lain juga. Jadi saling berkaitan seperti itu. Jadi kalau yang terakhir ini kita udah belajar dari Pearl Harbor, terus kaitannya dengan Hiroshima Nagasaki, dan ini kan pemaknaan ya, kita nggak terlalu bicara teknis
bagaimana pertempurannya, tapi pemaknaannya. Kalau misalkan ditarik dari Pearl Harbor sampai ke proklamasi, apa yang bisa ditarik? Ya, itu tadi yang saya katakan, kesalahan strategi Jepang. Itu satu. Artinya kehebatan Jepang yang menjadi negara industri dan mempunyai kekuatan militer terkuat di Asia. Tapi kan ada kekeliruannya. Ketika dia melihat Amerika seakan-akan seperti itu. Begitu diserang Pearl Harbor, ya Amerika itu nggak punya kekuatan apa-apa. Kayak disepelekan gitu loh. Nah, maknanya apa? Sehebat apapun orang, seperti apa yang dilakukan Jepang, mengabaikan sesuatu, itu pada akhirnya merusak dirinya sendiri kan. Itu satu. Yang kedua, dari pihak kita melihat bahwa ketika Jepang menduduki kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawan secara terbuka. Pemimpin pergerakan terpaksa ya Soekarno-Hatta bahwa tidak mau harus kerjasama dengan Jepang. Walaupun kalau membaca tulisannya tahun 30-an, kedua pemimpin ini anti-fasis. Dan itu jelas. Malah nama Jepang disebut oleh Hatta. Tapi apa yang terjadi ketika Jepang datang, dia mau tidak mau dia harus kerjasama. Kalau enggak, mungkin aja dia dibunuh kan. Bisa terjadi. Atau diapain lah. Dan mungkin Indonesia nggak akan ada. Nah, Indonesia belum tentu bisa merdeka. Mungkin siapa namanya, Belanda kembali. Tapi kan akhirnya dengan kerjasama itu ada strategi tertentu yang dilakukan, dan strategi itu membuka ruang bagi Indonesia untuk dengan segera menyatakan kemerdekaannya. Jadi apa yang menarik? Kekalahan Jepang membuat ruang bagi Indonesia untuk dengan segera menyatakan kemerdekaannya. Dan ketika Belanda akan kembali dengan membonceng di belakang sekutu seakan-akan ikut menang, ya rakyatnya udah mempunyai kekuatan psikologi untuk menolak. Gitu. Lalu tampillah macam-macam, ada tentara mulai rakyat mempunyai senjata baik dan dirampas maupun diberikan oleh Jepang. Nah, itu yang melahirkan berbagai peristiwa di dalam negeri kita pada awal kemerdekaan, di Surabaya, pokoknya di mana-mana. Di Semarang ada Perang 5 Hari dengan Jepang, lalu ada 10 November, lalu ada di Ikada, dan segala macam. Belanda walaupun berusaha dengan keras, dibantu oleh sesama imperialis dalam bentuk seperti Inggris, Australia, tapi kan akhirnya gagal dan kita merdeka. Nah, ini kan yang harus guru sejarah harus menerangkannya secara baik kepada murid-murid untuk memahami persoalan yang berhadapan dengan bagaimana proses kita menjadi negara merdeka. Itu. Pada bagian itu pengalaman kita sama. Pada bagian itu pengalaman kita tuh sama. Departemen Pendidikan tidak pernah memikirkan hal seperti itu kan. Pemerintah tuh bukan mengabaikan, tetapi mengarahkan pada kepentingan politik rezim yang berkuasa. Kesalahan orang melihat sejarah seakan